Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika dengan judul peningkatan jumlah pengguna smartphone di Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Dengan anggota Aisyah Rizkia, Hasan Albana, Lutfi Zain, Muhammad Faki, Syahla Farah Fadila, dan yang terakhir, Tariq Rabani. Dengan ini presentasi kami mulai. Bab 1 akan dijelaskan oleh Aisyah Rizkia. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di dunia di mana terdapat lebih dari 280 juta pengguna perangkat mobile di tanah air. Pengguna smartphone di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat sekali. Hal ini ditunjukkan dari jumlah pengguna smartphone yang terus meningkat. Pilihan konsumen pada smartphone semakin beragam. Saat ini, smartphone tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar hampir semua individu. Di zaman yang sudah modern ini, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat sekali perkembangannya, membuat masyarakat membutuhkan smartphone untuk berkomunikasi maupun untuk bekerja. Karena smartphone dilengkapi dengan aplikasi yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, turut mendorong peningkatan penggunaan smartphone. Satu. Titik 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. A. Apa saja manfaat dari penggunaan smartphone yang menyebabkan peningkatan jumlah pengguna pada masyarakat luas? B. Berapa jumlah peningkatan pengguna smartphone di Indonesia setiap tahunnya dalam 4 tahun terakhir? 1.3. Tujuan. Adapun tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pengguna smartphone di Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. A. Untuk mengetahui apa saja manfaat dari penggunaan smartphone yang menyebabkan peningkatan jumlah pengguna pada masyarakat luas. B. Untuk mengetahui jumlah peningkatan pengguna smartphone di Indonesia setiap tahunnya dalam 4 tahun terakhir. 1.4 Batasan masalah. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada manfaat dari penggunaan smartphone yang menyebabkan peningkatan jumlah pengguna pada masyarakat luas dan berfokus pada jumlah peningkatan pengguna smartphone di Indonesia setiap tahunnya dalam 4 tahun terakhir. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh bagian-bagian distribusi frekuensi. A. Kelas-kelas. B. Batas kelas. C. Tepi kelas. D. Titik tengah kelas. E. Interval kelas. F. Frekuensi kelas. 2.1.1 Grafik distribusi frekuensi. 1. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. 2. Diagram pi. Diagram pi adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran atau yang dibagi menjadi irisan-irisan atau menggambarkan proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah
barang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Konrad L. Walpole pada tahun 1993, ukuran dari pemusatan data adalah mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul pada data. Next. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data disebut dispersi. Dispersi data digunakan untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Beberapa jenis pengukuran dispersi adalah sebagai berikut. 1. Jangkauan. 2. Simpangan rata-rata. 3. Varian. 4. Standar deviasi. 5. Jangkauan kuartil dan jangkauan persentil. 6. Koefisien variasi. 2.4. Kolerasi. Kolerasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau kolerasi positif. Atau berlawanan, bisa disebut juga dengan kolerasi negatif. Dua titik 5. Regresi analisis. Analisis regresi ialah suatu kajian pada hubungan sebuah variabel yang dinamakan variabel yang diterangkan atau the explained variable dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan Gujarati pada tahun 2006. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX plus E atau keterangan. Berikutnya, Y sama dengan variabel dependent atau response. Berikutnya, A sama dengan intercept atau konstansa. B sama dengan koefisien regresi atau slope. E sama dengan residual atau error. Dua titik 6. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validasi instrumen menggunakan pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Seorang peneliti dapat mengevaluasi hipotesis penelitian mereka berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam kebanyakan kasus, pengumpulan data adalah langkah utama dan paling penting untuk penelitian, terlepas dari bidang penelitian. Pendekatan pengumpulan data berbeda untuk berbagai bidang studi, tergantung pada informasi yang diperlukan. Adapun definisi metode pengumpulan data menurut Suharsimi Arikunto 2000.2134. Instrumen
Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya. Mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Bab 3. Alur penelitian dan penjelasan. Penjelasan flowchart. A. Tahap identifikasi dan penelitian awal. Tahap ini merupakan tahap awal penelitian yang terdiri dari 1. Memasukkan dan menentukan objek penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan mengenai objek yang akan diteliti. Kedua, mencari dan mengidentifikasi masalah kemudian. Diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan variabel-variabel atau pertanyaan yang terkait dengan masalah tersebut. Ketiga, memasukkan dan menentukan tujuan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan penggunaan smartphone di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun ke belakang, dari tahun 2016 sampai 2019. B. Tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Berikut data-data yang diperlukan dalam makalah penelitian ini. Pertama, pada tahun 2016 terdapat 65,2 juta pengguna smartphone di Indonesia. Yang kedua, pada tahun 2017 terdapat 74,9 juta pengguna smartphone di Indonesia. Ketiga, pada tahun 2018, terdapat 83,5 juta pengguna smartphone di Indonesia. 4. Pada tahun 2019, terdapat 92 juta pengguna smartphone di Indonesia. C. Tahap pengolahan data. Proses pengumpulan data serta proses pengolahannya merupakan hasil dari pengumpulan data tersebut menjadi dasar untuk dianalisis sebagai perumusan usulan dan direkomendasi. D. Tahap menganalisis hasil olahan data. Menganalisis data yang sudah didapat dari artikel media Indonesia atau website informasi terkait penggunaan smartphone, membandingkan perkembangan kasus penggunaan smartphone dari tahun 2016 sampai tahun 2019. 3.3. Profil lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mencari data pada artikel di internet dan dengan sumber yang terpercaya, yaitu Databooks eMarket tahun 2015. 3.4. Objek penelitian. Pada objek penelitian ini yang melibatkan kasus peningkatan jumlah pengguna smartphone di kalangan anak-anak, remaja, dan di kalangan orang dewasa. Bab 4. Analisis. 4.1. Hasil dari pengamatan peningkatan jumlah smartphone di Indonesia. Dari hasil pengamatan yang sering terjadi, maka terdapat peningkatan jumlah pengguna smartphone setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 terdapat 65,2 juta, tahun 2017 meningkat menjadi 74,9 juta, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 83,5 juta. Dan pada tahun 2019, pengguna smartphone mengalami peningkatan dengan jumlah menyentuh 92 juta pengguna smartphone. Data peningkatan pengguna smartphone yang kami peroleh untuk penelitian berasal dari internet, yang dimana sumber dari eMarket Databook 2015 yang telah menyediakan berita yang berkaitan. (4.2) Analisis dari data peningkatan pengguna smartphone di Indonesia. Mengutip data terbitan data penggunaan ponsel di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Dalam catatan mereka, pengguna ponsel pada tahun 2015 hanya terdapat 28,6% atau digunakan 73,9 juta orang dari 258,4 juta penduduk di Indonesia. Kemudian pada 2018 ada sedikit peningkatan, yakni lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 267,7 juta atau setara dengan 150,4 juta penduduk.
atau 56,2%. Telah menggunakan perangkat komunikasi genggam ini. Setahun setelahnya, ada sekitar 170,6 juta masyarakat dari total keseluruhan 269,6 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan ponsel pintar. Ini artinya sekitar 63,3% penduduk Indonesia menjadikan ponsel sebagai sebuah perangkat primer. Prediksinya hingga tahun 2025 setidaknya bakal ada 89,2% populasi penduduk Indonesia yang akan memanfaatkan beragam fitur di ponsel pintar. Angka itu merujuk pada prediksi dalam kurun waktu 6 tahun dari 2019 sampai 2025 terkait penetrasi pasar ponsel di tanah air yang bakal tumbuh 25,9%. Memang tak bisa dimungkiri juga jika saat ini tiap orang memiliki lebih dari satu ponsel, tentunya hal itu untuk berbagi kegunaan, misalnya satu ponsel khusus untuk gaming dan satu ponsel untuk kepentingan pribadi. Dan ponselnya hanya untuk urusan pekerjaan. Bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Dari data pengguna smartphone di Indonesia, dalam 4 tahun terakhir ini terjadi peningkatan pada setiap tahunnya, terutama peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2021, di mana terdapat peningkatan sebanyak 202 juta pengguna smartphone. Hal yang menjadi faktor utama yaitu banyaknya penduduk di Indonesia dan makin berkembangnya zaman merupakan faktornya. Karena hal tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar di dunia. Faktor lainnya yang menjadi pemicu utama peningkatan pengguna smartphone di tahun 2021 yaitu adanya COVID-19, di mana seorang pekerja maupun pelajar ataupun mahasiswa melakukan pembelajaran secara online. Hal tersebut memicu banyak orang untuk memutuskan membeli smartphone baru guna keperluan bekerja atau belajar. Next. 5.2. Saran. Kehadiran smartphone tidak hanya mempermudah segala aktivitas komunikasi para penggunanya, akan tetapi dampak dari kemudahan itu juga terasa pada bentuk interaksi tatap muka yang biasanya dilakukan sebelum kehadiran smartphone. Kini, dengan penggunaan smartphone, mahasiswa semakin jarang bertatap muka dan berbicara langsung. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.